meminimalkan error dibandingkan kita hanya menggunakan satu faktor, kemudian errornya besar sekali, lebih baik kita menggunakan beberapa faktor yang memang terkait dengan kejadian tersebut sehingga errornya bisa lebih sedikit, gitu ya, lebih minim gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa model regresi sederhana tidak mampu mencerminkan kondisi perilaku dari variabel ekonomi yang sebenarnya. Karena tadi terlalu banyak faktor, ya. Misalnya kasus hubungan jumlah permintaan sepeda motor dengan harga. Gitu ya, faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan sepeda motor mungkin tidak hanya sekedar harga dari si sepeda motor itu sendiri. Jadi orang mungkin mempertimbangkan dari segi pendapatan. Mungkin juga orang mempertimbangkan dari segi selera. Mungkin orang juga mempertimbangkan dari segi merek atau kualitasnya gitu ya. Nah, banyak lagi mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, contohnya lagi eh, faktor-faktor analisis permintaan mantel atau jaket tebal ya. Mungkin bagi kita di negara kita di Indonesia ini tidak terlalu banyak peminatnya untuk jaket yang tebal ya karena kita nggak ada musim dingin ya nggak ada salju nggak ada yang musim yang sampai di bawah 10 derajat gitu ya. Tapi beda lagi konteksnya nanti untuk negara-negara yang seperti Korea, Jepang, dan lain sebagainya yang memang dia musimnya sangat ekstrim ya, musim dinginnya. Gitu ya. Jadi banyak faktor yang mungkin dia akan disesuaikan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini gambaran untuk teman-teman mengambil pilihan regresi berganda. Nah, kalau sudah masuk ke regresi berganda, karena kita melibatkan lebih dari satu faktor bebasnya, maka kita modelnya juga akan lebih banyak variabel bebasnya. Ada X1, ada X2, ada X3, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini I itu untuk menandakan bahwa observasinya observasi keberapa gitu ya. Jadi misalnya untuk yang pertama itu untuk observasi di wilayah Lampung, I kedua untuk observasi di wilayah mana lagi dan seterusnya ya. Satu, dua, tiga dan seterusnya. Di sini kan X1 ini berarti faktor pertama. Faktor pertama misalnya yang mempengaruhi jumlah permintaan sepeda motor itu adalah harga. X kedua ini faktor kedua berarti selain harga apalagi sih yang mungkin mempengaruhi yaitu pendapatan. Ya, kemudian X3. X3 ini berarti apalagi selain harga dan pendapatan, selera atau merek atau kualitas dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan Y-nya adalah nanti ditentukan oleh pola ini semua yang kita dapatkan. Bu, ada errornya tetap ada error. Ya, cuman setidaknya kita lebih meminimalkan nilai error itu dibandingkan kalau kita hanya mengambil satu faktor saja. Ya gitu. Karena error ini kan mengcover atau menampung faktor-faktor yang tidak kita eh, mampu jangkau. Istilahnya seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada regresi berganda dengan dua variabel independen saja, dua faktor. Kalau ini kan titik-titik ya, mungkin kalian bisa sampai 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau cuma dua faktor ya berarti berhenti sampai di X2. Tuh. Nah, I ini menandakan observasi tadi saya bilang ya untuk observasinya dia cross section. Ya, artinya ingat kemarin cross section kita punya satu periode waktu saja. Satu time saja ya, observasinya yang banyak. Ada observasi pertama untuk wilayah Lampung misalnya, observasi kedua untuk wilayah Jambi dan seterusnya. Itu observasinya, tapi time-nya adalah satu saja. Nah, tapi kalau di time series nanti teman-teman menemukan indeksnya adalah T ya. Jadi contohnya adalah X1T ya, nggak ada I karena observasinya satu, objek atau subjeknya satu, tapi si waktunya yang terus berganti. Maka nanti dia bentuknya adalah X1T, kemudian X2T, untuk variabel ininya ya, independennya dan seterusnya. Lalu kalau panel gimana? Kalau panel
berarti gini, X1 IT. Nah, X2 IT. Ini kalau untuk panel. Gimana itu maksudnya? Ya variabel pertama harga. Observasi Lampung, harga motor di Lampung. T pada tahun 2007. Ya, T yang pertama. T yang kedua nanti harga motor di Lampung tahun 2008. X1 yang berikutnya harga motor di Jambi tahun 2007, harga motor di Jambi tahun 2008 dan seterusnya. Ya, nah kemudian ini kita punya X2, faktor berikutnya pendapatan, rata-rata pendapatan di Jambi tahun 2007 berapa? Rata-rata pendapatan masyarakat di Jambi tahun 2008 berapa? Rata-rata pendapatan masyarakat di Lampung tahun 2007 berapa dan seterusnya. Ini kalau panel seperti ini. Kalau ini tadi time series, kalau I saja ini menandakan cross section. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman punya formula untuk regresi berganda. Ya, kalau dicari secara manual atau secara konseptualnya, kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kita sudah membuat modelnya tadi Y sama dengan apa-apa-apa, teman-teman boleh mengganti si huruf variabel Y dan X itu dengan kata-kata, ya. Nah, kemudian untuk kita mengatakan bahwa ini adalah model regresi sampel, kita menambahkan ada topi di sini, ada cap di atas variabel, ya. Jadi YI cap berarti adalah regresi untuk si model sampel yang kita bangun. Ya, YI cap sama dengan beta 0 cap plus beta 1 cap XI dan seterusnya. Ya, jadi ini menandakan bahwa kita sedang melakukan model untuk regresi sampel. Maka kemudian residunya, nah residu atau errornya gitu ya, itu adalah YI dikurangi YI cap. Nah, jadi YI saja itu adalah nilai yang sesungguhnya. Jadi saya mengestimasi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 itu 5%. Misalnya gitu ya. Nah, jadi saya kan mengestimasi estimasi 5% nih. Ternyata tahun 2005 datang 2025 datang nih. Kita udah sampai di tahun 2025 ya. Kemudian di tahun 2025 ternyata pertumbuhan ekonomi itu nggak 5%. Ya, ternyata 5,1%. Misalnya gitu ya. 5,1%. Nah, ini kan ada errornya artinya. Dari antara estimasi atau perkiraan saya dengan sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini errornya gitu ya. Maka berapa besar errornya ya? Tinggal dikurangi saja, berarti 1%. Nah, yang dimaksud dengan YI ini adalah nilai yang sesungguhnya ini. Kemudian YI cap atau model regresinya atau estimasinya itu adalah yang 5%. Gitu ya. Jadi kan kita melakukan regresi itu gunanya memang untuk melakukan estimasi tadi kan. Kita membangun dari awal mula, konsep awal mula kita dimulai dengan conditional expected value. Ya, nilai estimasi bersyarat. Nah, jadi memang regresi ini dimulai dengan konsep estimasi.
Kalau ada konsep estimasi ya berarti nanti one day kita menemukan nilai realnya, faktanya berapa gitu. Nah, selisih antara fakta dan juga yang sudah kita lakukan perkiraan tadi itu adalah eh, errornya ya. Maka kalau kita jabarkan begini ya, YI dikurangi YI cap adalah YI tetap YI, nilai sesungguhnya berapa dikurangi dengan YI cap tadi model yang di atas ini. Ya, model yang di atas ini. Beta nol dan lain sebagainya ini. Ya, maka hasilnya ini formulanya. Nah, kemudian untuk kita mendapatkan nilai minimum jumlah residu kuadrat ya. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwa hasil pengurangan ini adalah 1%. Lalu untuk mendapatkan nilai minimum, yaitu meminimumkan dari si residu kuadrat ini ya. Jadi kita jumlahkan antara pengurangan residu kuadrat tadi. Kemudian kita turunkan untuk mendapatkan nilai parameternya gimana? Ya, parameter estimasinya yaitu kita kurangkan antara Y bar ya rata-rata Y dikurangi dengan beta satu cap X1 bar dikurangi dengan beta satu cap X1 bar dan seterusnya. Ya, ini kita kurangi terus beta satu itu gimana cara nyarinya ini? Ya, ini kalian sejauh ini masih ngawang-ngawang karena kalian belum menemukan datanya. Ya, masih menggunakan konsep dengan variabel-variabel dengan matematisnya dulu. Jadi di sini sudah saya kasih beta satunya berapa, beta dua rumusnya bagaimana. Maka kemudian kita lihat berikutnya ya. Jadi berikutnya adalah yang dinamakan dengan OLS tadi karena kita di awal sebelumnya ya, di awal sebelumnya kita mengatakan bahwa kita akan mencari nilai minimum kuadrat residu, ya. Maka kita masuk ke yang namanya ordinary least square, ya, kuadrat terkecil. Jadi awal mulanya kita memotivasi bahwa oh kita ini kan sudah mempunyai nilai estimasi nih. Kemudian nanti ada residu atau hasil selisih antara nilai fakta dengan nilai estimasi. Gimana kita melakukan untuk mendapatkan residu yang terkecil yaitu dengan menggunakan regresi OLS ya, regresi yang akan kalian lakukan di SPSS nanti. Tuh, jadi misalnya kita punya observasinya I sampai N, ya. Kemudian ini model biasa, model umumnya. Kemudian dengan populasi yang tidak teramati secara langsung, maka estimasi kita lakukan di awal seperti ini, ya. Kemudian metode OLS residu terkecilnya dengan nilai faktanya YI dan nilai estimasinya adalah YI cap. Maka kemudian kita temukan nilai residu terkecil, artinya perbedaan antara nilai aktual dengan estimasi yang paling kecil. Nah, ini secara konsep kalau kita gambarkan dengan kurva, ya, teman-teman lihat ada kurva Y dan kurva X di sini, kemudian ada sebuah garis yang ditarik berwarna biru ini. Ya, ini adalah pertemuan antara titik-titik koordinat yang paling dekat ya. Kita lihat di sini ada yang ini ya, jarak antara yang biru dengan yang hijau. Jadi yang biru ini adalah nilai yang sesungguhnya, sedangkan yang titik-titik berada di antara garis biru ini adalah estimasinya. Ya, jadi teman-teman punya data estimasi, ya, kemudian ternyata realnya ada di sini nih, realnya, ini realnya, ini realnya, ini realnya, dan seterusnya. Oke, nah kita lihat dari titik biru ke garis biru ini jaraknya sekian.
ya, dan seterusnya dari sini ke sini sekian, dari sini ke sini sekian, dan seterusnya. Kita cari yang paling kecil residunya, ya. Jadi dari YI, di sini yang teman-teman lihat gambarnya adalah dari YI, titik biru, ke garis biru kita punya UI atau EI ya. Jadi error biasanya simbolnya U atau E ya. Residunya U. Jadi perbedaan antara YI nilai faktual dengan nilai estimasi yang ada di sini ini adalah gambaran residunya. Oh, jaraknya sekian, jauh banget ya ternyata saya mengestimasi gitu ya. Oh, kalau saya mengestimasi ini, oh ternyata nggak cukup jauh nih perbedaan sama faktanya gitu kan ya. Dan seterusnya. Jadi kita nanti kalau dengan program OLS kita bisa mendapatkan nilai residu yang paling kecil seminimum mungkin, gitu ya dengan em, melakukan regresi OLS nanti. Nah, kemudian di sini kita melihat contohnya ada populasi angkatan kerja tahun 76. Tadi kita punya I-nya upah di awal, kemudian kita lihat di sini upahnya satuannya dolar per jam. Ya, kalau upahnya contohnya 6,75 dolar, kemudian kita punya faktornya adalah lama pendidikan atau lama sekolah, ya, contohnya adalah 12 tahun minimal sekolah ya sampai di SMA. Maka upah rata-rata dalam sampel ini contohnya adalah 5,9 dolar. Ini hanya contoh dulu ya, ini menggambarkan catatan-catatan contoh untuk memberikan nanti kira-kira gimana sih masukin ke dalam modelnya gitu. Nah, kemudian kita punya data diolah dengan regresi OLS ya. Kemudian kita peroleh nih ya, kita peroleh hasilnya adalah wage cap, dikasih cap ya untuk menunjukkan bahwa ini hasil estimasinya itu sama dengan negatif 0,9 ini untuk hasil parameter beta satunya, kemudian ditambah 0,54 ini hasil dari regresi untuk beta satunya. Oh, awalnya beta 0, yang satu beta satu. Ya, N526 ini menunjukkan kita punya observasi sebesar 526 atau sebanyak 526 individu. Oke, nah perhatikan di sini ada ada angka 0,9 ya, disebut sebagai intercept atau parameter di ekonometrik ya. Ini artinya adalah kalau orangnya itu tidak berpendidikan ya, artinya di sini nol nanti. Ya, di sini artinya nol. 0,54 dikali eduknya ini diganti nol. Maka upahnya adalah negatif 0,9. Ya, artinya memang dia tidak ada seperti itu. Ya, kemudian kalau dia kemudian dicontohkan di sini ada 8 tahun pendidikan. Ya sudah, dikalikan, diganti atau disubstitusi 8. Ya, disubstitusi 8, 0,54 kali 8 ditambah minus 0,9. Hasilnya adalah 3,42. Ini yang bawah ya contohnya ya. Kalau kita ganti menjadi 8 tahun pendidikan, maka berapa sih rata-rata upah yang didapatkan? Yaitu 3,42 dolar per jam. Jadi kalau kita punya data, kita lakukan dengan alat analisis untuk melakukan regresi, nanti kita dapat nilai parameternya, masukin nilai parameternya ke model, ya seperti ini contohnya. Lalu kalau modelnya kita sudah punya, kita bisa mengestimasi untuk berapapun, untuk apapun yang kalian butuhkan. Gitu ya. Jadi kalian punya data sampai tahun 2005. Kemudian diregresi, dapatlah model umumnya seperti ini. Ya, kalian bisa kemudian memperkirakan atau memproyeksikan atau apa namanya forecasting ya, memforecasting kira-kira tahun 2030 itu gimana polanya.
dengan memasukkan mensubstitusi aja 2030 di dalam model kalian. Itu. Oke, berikutnya adalah masih dengan estimasi OLS, maka di sini apabila terdapat jumlah observasi antara X dan Y, kemudian akan dicari garis regresi yang paling dekat dengan aktualnya. Tadi ya sudah saya contohkan, pokoknya yang paling kecil antara aktual dengan residunya. Tuh. Nah, ada beberapa asumsi dari metode OLS. Yang pertama adalah hubungan antara variabel bebas dan terikatnya ini linear parameter. Di awal sudah digambarkan linear yang seperti apa ya. Kemudian variabel independen ini tidak random. Ya, jadi variabel independennya ini lebih dari satu dalam linear regresi berganda, maka tidak ada hubungan antara variabel A dan B dan C dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman itu memasukkan 10 faktor atau saya ambil contoh dulu dua faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah. Misalnya tadi pendidikan, terus kalian juga memasukkan pengalaman. Nah, pastikan bahwa tidak ada keterkaitan antara pendidikan dan pengalaman. Gitu ya. Ini artinya yang di sini. Ini makna dari tidak ada hubungan linier antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada 5 variabel independen yang kalian masukkan A, B, C, D, dan E, ya, maka pastikan setiap variabel A sampai E itu tidak saling terhubung, tidak saling terkait. Ya, A tidak mempengaruhi B atau B tidak mempengaruhi C dan seterusnya. Pastikan itu tidak terkait. Kemudian asumsi berikutnya ada nilai expected atau rata-rata dari residunya. Kemudian ada varian dari variabel residunya di sini homogen ya atau homoskedastisitas untuk residunya sama. Nah, kemudian ada antar residu tidak saling berhubungan ya, residu yang satu dengan yang lainnya dan yang terakhir adalah eh, berdistribusi norm. Tuh ya. Setelah asumsi kita penuhi ya, kemudian akan dikenal dengan yang namanya CLRM ya, Classic Linear Regression Model ya. Jadi kalau kita sudah memenuhi asumsi itu akan menghasilkan yang namanya model regresi linear klasik. Nah, model regresi linear klasik ini akan menghasilkan estimator yang tidak bias ya, yang tidak bias, kemudian dia linear, sudah pasti di awal sudah saya gambarkan, dia tidak membentuk model yang non-linear, kemudian dia variannya minimum. Maka dikenal dengan Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Ya, jadi metode OLS yang kita bangun itu dipastikan atau pastikan menghasilkan hasil yang blue ya. Tadi kita harus linear yang pertama, tidak bias, kemudian variannya minimum. Di sini kemudian kita lihat lagi masih ya ada semakin kecil nilai standar error dari estimator yang kita dapatkan, maka semakin kecil variabilitas dari angka estimator. Artinya, nilai estimator yang didapatkan semakin dapat dipercaya. Apa yang kita estimasi itu semakin dekat dengan nilai faktualnya. Nah, kemudian ada yang namanya goodness of fit. Seberapa baik sih garis regresi kita ya, dilihat dari faktual dan estimasinya tadi ya, bagaimana garis regresi itu mendekati data faktualnya. Nah, apabila semua data terletak tepat di garis regresi, maka di sini nilai residunya nol, tentu saja ya. Tadi digambar, kita punya garis biru, kemudian ada titik-titik biru yang menyebar di sekitarnya. Maka kemudian kalau semua data estimasi kita terletak di data faktualnya terletak di semua garis regresi, sepanjang garis regresi, maka artinya kita tidak punya nilai residu. Ya, residunya nol. Sempurna yang kita estimasi, sempurna yang kita asumsikan atau yang kita proyeksikan. Nah, tapi padahal sebenarnya akan sulit ya mendapatkan antara
prediksi dengan kenyataan gitu, dengan faktanya. Mungkin sulit lah ya, bukan tidak mungkin lah ya, gitu. Nah, jadi kita lihat ya bahwa pada umumnya nilai residu ini bisa negatif atau bisa positif. Jadi faktualnya itu bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari prediksi yang kita lakukan. Gitu ya. Lalu untuk mengukur seberapa baik sih garis regresi ini cocok dengan data yang kita miliki, ya kita punya yang namanya koefisien determinasi atau seberapa baik variasi dari model yang kita bangun. Nah, adalah satu min penjumlahan dari residu kuadrat dibagi dengan penjumlahan dari Y ini, Y bar. Ya, Y bar ini rata-rata dikuadratkan. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa apabila garis regresi itu di semua data, ya, jadi apa yang kita estimasikan di garis biru tadi sesuai sama dengan titik-titik biru juga ada di garis biru, maka artinya R square-nya atau koefisien determinasinya itu satu, gitu ya. Sedangkan kalau garis regresi tepat di rata-rata nilai Y, ya nilai rata-rata ya rata-rata nilai Y, maka R square-nya sama dengan, ya artinya tidak eh, artinya tidak cocok ya, itu. Jadi nilainya semakin mendekati satu akan semakin baik, artinya model yang kita bangun itu semakin merepresentasikan faktualnya. Sedangkan kalau nol artinya semakin jauh dari faktualnya. Contohnya kita ambil R square-nya 0,98 ya. Dari perhitungan yang kalian lakukan ditemukan R kuadratnya 0,98. Artinya di sini bahwa garis regresi atau variasi dari variabel yang kalian libatkan, faktor-faktor independen atau variabel-variabel independen yang kalian masukkan ke model itu mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 98%. Ya, jadi angka dari perhitungan R square R kuadrat ini ya menentukan berapa persen sih variasi yang bisa menjelaskan si variabel terikat gitu ya. Jadi kalau 98% berarti kan mendekati 100% ya, mendekati satu. Maka ini sangat bagus gitu ya. Biasanya di range di sekitaran di atas 0,5 itu sudah cukup bagus ya. Artinya sudah semakin mendekati faktualnya ya 0,5 atau 0,7 itu sudah oke. Nah, apalagi 0,98 ya berarti hampir sempurna ya kalau kita lihat ya. Sisanya 2% itu dijelaskan oleh variabel di luar model yang kita bangun. Yang mungkin kita tidak bisa menjangkau, oh ternyata mungkin ada faktor ini nih gitu ya yang kita nggak tahu itu gitu ya. Nah, itu sih 2%-nya. Nah, lalu kita lihat rendahnya nilai R square ini terjadi karena mungkin si X yang kita masukkan, faktor yang kita masukkan ini nggak sesuai. Ya, nggak sesuai dengan konteks, nggak eh, tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya si permintaan ini dipengaruhi oleh harga, pendapatan, dan lain-lain, tiba-tiba ada faktor yang tidak relevan yang masuk ke situ. Gitu ya. Contohnya apa nih? Kalau permintaan, contohnya adalah yang tidak relevan adalah apa ya? Eh,
Cuaca masih mungkin ya mempengaruhi permintaan sepeda motor ya. Jadi kalau berbicara permintaan sepeda motor, mungkin kita bilangnya adalah jumlah ban, misalnya gitu ya, katakanlah gitu ya. Jumlah ban sepeda motor ya dua gitu ya. Artinya tidak, ini hanya contoh ya, mungkin ada lagi yang lain. Kita memasukkan variabel yang tidak relevan atau tidak tepat, itu akan menentukan nilai R kuadratnya nanti akan kecil, akan semakin kecil. Nah, ini kalian bisa lihat ya, saya punya data. Ini datanya sudah saya hitungkan, sudah saya siapkan di sini ya. Ini datanya, lalu kalian lihat ini permintaan sepeda motor ya, ada jumlah unitnya dan juga harganya. Nah, kemudian sudah saya hitungkan X kuadrat, X kecil, Y kecil, X kuadrat kecil, Y kuadrat kecil, X, Y kecil. Kemudian ini Y, apa ini Y topi ya sepertinya ya. Kemudian di sini ada E dan ada E kuadrat. Apa Y bar ini ya? Bentar ya ini. Y 8525 101. Apa ya? Ini Y kuadrat mungkin ya? Oh enggak. Y kuadrat sudah sepertinya. Nah, data ini nanti kalian saya kasih ya untuk kalian hitung. Nanti ini saya share aja sambil saya perbaiki ini mungkin ada yang tanda yang kurang ya. Nah, ini kalian hitung ini ya. Yang titik-titik yang saya minta ini, rumusnya, formulanya sudah ada. Ya, kalian cari ini ya, hitung berdasarkan ini, cuman hasilkan berapa gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang ini kan beta satu, beta ini nanti beta satu. Jadi untuk mengisi beta nol dan beta satu cari ini dan ini. Ya, cari ini dan ini. Kemudian untuk mencari ini dan ini, kalian butuh, kalian bisa, oh salah, sorry, bukan ini dan ini ya. Itu standar error. Sorry. Nah, untuk memasukkan beta nol cap, beta satu cap di formula ini, kalian cari ini dan ini. Ya, setelah mencari ini dan ini, masukkan ke formula ini. Lalu, tambahan lagi, cari standar error beta nol, standar error beta satu dan cari R kuadratnya. Ya, R kuadrat rumusnya satu minus bla bla bla. Terus saya jabarkan lagi sama dengan satu minus bla 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 ini dapat dari penghitungan ini. Ya, masukin ke sini. Satu dikurangin ini hasilnya ini. Ya, ini untuk tugas. Dikumpulkan paling lambat ya minggu depan lah ya. Ditulis tangan, tulis tangan, kemudian di-scan, upload di link seperti biasa, link penguploadan tugas. Ya, ini nanti saya share di kelas kita masing-masing, kelas masing-masing ya. Sambil saya perbaiki nanti ini supaya kalian jelas nomor satu apa tugasnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Jadi Izin tugasnya bertanya tulis Ibu, tangan, dihitung, di-scan, ya Mbak Nafila. maaf Ibu sebelumnya karena tadi jaringannya sempat terputus, jadi suara tidak jelas. Izin bertanya Bu terkait yang eh, Apa? yang bagian
Yang Y untuk nyari upah tadi itu Bu, itu eh, itu kan angkanya 0,90 itu memang selalu minus ya Bu? Oh, enggak. Itu nanti hasil penghitungan diri regresi. Jadi nanti kalian akan praktek juga, kalian akan menemukan. Jadi itu kan 0 minus 0,90 itu kan beta nol ya, Mbak ya. Itu di bagian beta nol kan, parameter beta nol. Nah, tergantung datanya apa, dihitung, diestimasi hasilnya berapa, ya itulah hasilnya gitu. Nah, sama nanti si tugas kalian ini akan menemukan beta nol kalian berapa, beta satu kalian berapa. Masukkan ke dalam model. Belum tentu hasilnya beta nolnya nanti minus 0,9. Bisa jadi 2,5, ya, bisa jadi 0,25 dan seterusnya. Gitu, Mbak. Jadi angka negatif 0,9 itu tergantung dari datanya. Tergantung nanti hasil penghitungan regresinya dapat beta nolnya berapa, beta satunya berapa, lalu masukkan ke model. Gitu ya, Mbak, model persamaannya. Gitu, Mbak Nakila. Nanti Iya baik. dicoba ya di tugasnya hasil beta nolnya berapa, beta satunya berapa, lalu masukkan ke